Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dalam kajian petang, yakni petang tafakkur dan tadabbur. Insyaallah pada sesi pertama ini kita akan mengawali dengan petang tafakkur terlebih dahulu, masih dalam pembahasan, kepailitan, penyelesaian perkara pailit. Kita sudah masuk, episode kelima ya, yang berarti sudah 4 episode yang berlalu kita lewati. Pembahasannya cukup pelik ya, banyak pihak yang terlibat dan skenario yang terjadi. Insyaallah semoga teman-teman bisa mengikutinya dengan fokus, menjawab pertanyaan dan apapun itu yang diberikan oleh pemateri. Oleh karena itu sudah, Al-Ustadz Nur Fajri Ramadan sudah berada di ruangan. Kepada Al-Ustadz saya persilakan. Tafadhol Ustadz. Oke, suara saya terdengar. Terdengar Ustadz. Ya, tapi saya minta maaf, hari ini baik saya kayaknya ke bawah orang yang buat nulis-nulis itu. Baiknya ya apa? Papannya. Pulpennya ada pada ini ke bawah. Nggak sengaja. Jadi nanti mungkin agak terganggu saya. Nulisnya nggak bisa leluasa seperti biasa, tapi benar memudahkan pakai mouse juga bisa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu. Kita masih di kitab Taflis ya. Dan bagaimana hadits ini ternyata ketika diselesaikan sudah diatur dalam Islam, diatur dalam mazhab Syafi'i. Dan terakhir kita terkenal dengan konsep ketika muflis itu beli barang sebelum dia muflis tentu ya. Ada orang beli barang tapi belum bayar, kan gitu ya. Terus muflis dia. Ketika muflis datanglah penjualnya nagih, bayar sini. Ternyata dia apa? Belum bisa karena dia sedang muflis nggak bisa bayar. Maka ada dua opsi. Apa aja opsinya, Rinto? Apa dua opsi? Saya ulang lagi. Di A, dia pernah beli mobil waktu dia belum pilot. Dari siapa beli mobilnya? Dari B. Harganya misal 200 juta. Tapi belum dibayar. Kan bisa kayak gitu ya. Barang dulu. Dibayarnya tahun depan. Di pertengahan tahun dia muflis. Dihajar lah. Ya, nggak boleh menggunakan uang. Tahun berikutnya datang B. Bayar dong 200 juta. Maka kata A, aduh, saya mau bayar sebenarnya. Cuma saya sedang apa? Sedang apa nih? Sedang, sedang dihajar, sedang diblokir saya. Nggak boleh ngapa-ngapain dengan harta yang saya ada sekarang. Nah, gimana dong? B punya dua opsi. Apa aja opsinya? Fasakh Ustadz. Yang pertama, membatalkan jual belinya, otomatis barang balik. Otomatis barang apa? Barang balik. Itu opsi pertama. Opsi pertama adalah apa? Membatalkan jual beli, tentu barang dikembalikan. Opsi kedua apa? Jangan lupa dong. Hah? Bermudharabah dengan Roma. Nah, itu apa? Dia nggak minta balik. Nah, nggak usah balik.
Kenapa nggak? Ya ntar kan juga mobilnya dijual, ya nggak? Mobil ntar dijual. Akhirnya sama hakim mobil dijual. Oke. Kemudian kan kita nggak boleh lupa ada guroma, umpama di sini guromanya tiga orang, X, Y, dan Z. Mereka yang jadi sebab muflisnya si A ini ya X, Y, Z ini misalnya yang melaporkan. Nanti kan mobil dan semua barang-barang dia dijual ya nggak? Benar nggak? Rumahnya, apalagi bajunya, hewan hewan dia, kendaraannya, semua pokoknya dimiskin, sampai miskin gitu, miskin banget. Tapi nanti kan mobil ini dijual juga otomatis sama hakim dan dijual menghasilkan uang, maka B nanti tinggal mengambil persentase dari mobil ini, uangnya tadi diambil dari XYZ. Dia bilang ke XYZ, XYZ kalian dapat 200 juta dari, umpama mobil dijual 200 juta juga. Dapat 200 juta dari mobil nih, penjualan mobil. Itu mobil sebetulnya belum dibayar. Maka saya nagih 200 jutanya ke kalian. Ya, tagih. Jadi mungkin bahasa sederhananya, apa istilahnya bermudoroba ya, tapi agar lebih sederhana lagi, kita bahas apa saja, menagihnya ke guroma, menagihnya ke kreditur. Oke, bisa difahami? Bayang nggak sampai sini? Ini mengulang dulu materi konsep dasar pembahasan kita. Apakah bisa difahami sampai sini? Gimana? Ini ada beberapa orang di sini. Yang poin kedua kali mungkin Ustaz, menagih Saya ke ulang lagi. harganya ke Iya, menagih harganya. Ini kan A belum bayar kan 200 juta ke B, ya nggak? Iya dong. ya, Mobil punya siapa sekarang mobil? Mobil punya siapa? mobil punya B. Punya A. Eh, Punya A lah kan udah dibeli oh gimana? iya ya. Cuma belum dibayar aja. Ingat, Iya. itu tuh kalau beli motor nyicil, itu motor punya kita. Meskipun belum lunas, motor punya kita. Oke? Oh iya, iya. Di sini sama, A beli mobil, belum dibayar malah sama sekali nggak apa-apa. Tapi mobil udah punya dia kan udah. Katanya memang begitu, bayar tertunda tahun depan. Udah, mobil milik A. Nah, kan karena mobil milik A dan A ini muflis, berarti semua barang A diapain? Dilelang, dijual sama hakim, sama pengadilan. Uangnya buat bayarin utang ke siapa? Ke XYZ. Sini. Ya nggak? Bayar ke sini. Umpama dari semua penjualan ternyata dapat 4 miliar. Ya, 4 miliar buat XYZ sesuai dengan kadar utang mereka. Gitu ya. Anggaplah utang mereka masing-masing sepertiga, jadi dibagi sama. Tiga sepertiga, sepertiga. Bagi sama. B, tinggal lagi. Karena mobil termasuk dijual, tinggal lagi 200 jutanya ke XYZ. Eh, itu mobil belum dibayar. Punya saya tuh. Nah, saya dulu beli di saya. Dulu beli di saya. Ya udah, maka XYZ ngasih 200 juta. Gitu. Jelas ya? Jadi punya dua opsi. Entah buat minta balik barang atau minta balik uang. Atau minta bayar uang. Gimana Kang Zidan? Dan teman-teman yang lain. Iya, paham Ustaz. Paham ya? Coba kalian kalau nih yang hadir nih. Kalian kalau ditawarin opsi satu, opsi dua, milih yang mana kira-kira? Kalau saya kok barangnya masih bagus, satu sih Ustaz. Itu, oke. Ada lagi, tapi bisa aja kan, lah dulu saya jual mobil buat butuh duit, masa mobil balik lagi? Ah, Bukan malas mobil, lah. Jadi kan, ya nggak? punya kenangan tersendiri di mobil. Enggak, itu oke lah. Cuma kan namanya, dia udah jual mobil berarti butuh duit kan? Umpama tahun depan mau Iya. umroh. Sekarang mobil balik lagi. Emang gampang nyari pembeli mobil? Hah? Kan belum tentu gampang nyari pembeli mobil. Oh iya, kalau kasusnya Ya, itu dua, ada nah kebutuhan gitu uang. makanya. Makanya ya udah mendingan apa? Mendingan nanti saya minta duitnya aja tapi setelah di Lego, setelah di apa?
dilelang, semuanya dilelang, XYZ udah terima duitnya, B datang ke XYZ, ini nih buktinya nih, kwitansinya nih. Nah, udah deh, serahin 200 juta. B jadi bawa duit 200 juta. Oke? Tolong. Kemarin kita tuh sampai sini ya, syarat-syarat boleh menagih lagi barang. Walahu ruju'u fi sairil mu'awadati kal bai'i. Dia boleh membatalkan dan menarik lagi barang dalam semua akad muawadhat, akad-akad bisnis, akad-akad yang profitable. Seperti jual beli, umpama sewa rumah juga bisa tarik lagi. Pokoknya bisa dibatalin semua. Kalau kasusnya dia udah dihajar. Walau surut tapi ada syaratnya. Minha kaunu tsamani halan. Harganya tempo pembayaran harus sudah halan. Apa artinya halan? Halan. Hah? Bukan main bola. Halan. Apa artinya? Udah jatuh tempo. Halan artinya udah jatuh tempo. Halan. Jadi B ini nagih, nagih ini harus sudah jatuh tempo. Tadi kan setahun setelahnya udah jatuh tempo. Baru bisa. Tapi kalau belum, nggak bisa. Nggak bisa membatalkan. Tarik lagi mobilnya. Nggak bisa. Kalau belum jatuh tempo, nanti minta harga. Berarti otomatis kalau belum jatuh tempo, sementara barang sudah dilelang, ya berarti hanya bisa opsi nomor 2. Wa an yata'adzara husuluhu bil iflasi, dan nggak bisa mendapatkan harganya karena muflis ya. Iya. Kalau muflis nggak boleh ngeluarin duit. Orang muflis udah dihajar nggak boleh ngeluarin duit. Meskipun untuk bayar mobil itu yang belum dibayar, nggak boleh. Di sini berarti yata'adzar, tidak memungkinkan. Berarti yata'adzar tidak memungkinkan. Husuluh memperoleh harga 200 jutanya kan dia sebabnya iflas. Kalau imtana amin daf'i tsamani ma'ayasari au haroba fala fasqa filasoh. Adapun kalau nggak bisa dapat 200 jutanya bukan karena iflas, tapi karena apa? Dia nggak mau bayar aja padahal mampu, atau dia kabur, kabur. Ya nggak bisa dibatalkan. Ini kasus kasus ini di luar kasus iflas ya. Umpama Kang Zidan jangan Kang Zidan. A beli mobil. Kita bikin kasus baru aja. C dan D. C beli mobil. Harganya 400 juta. Dengan perjanjian mobilnya diambil dulu, bayar 400 jutanya 3 bulan lagi. Ya, oke. Maka C bawa pulang mobil. 3 bulan lagi datang D. Kenapa datang? Kenapa D datang? Atau nelpon misalnya atau jenisnya. Kenapa datang 3 bulan lagi? Ngapain dia? Nagih, Ustaz. Kan gila kan udah jatuh tempo. Udah jatuh tempo, nagih. Bayar dong 400 juta, bro. C bilang apa? Kalau dia mampu, duitnya banyak. Kagak mau. Nah, kagak mau. Berarti apa nih? Imtana amin dafi tsamani ma ayasarihi. Dia nggak mau bayar padahal dia mampu. Maka yang seperti ini kalau kejadian gimana? Dia kan lagi bayar dong 400 juta, udah jatuh tempo nih. Enak aja udah pakai mobil 3 bulan juga. Nggak mau. Terus kalau gua nggak mau, lo ngapain? Misalnya C bilang gitu. Dia bingung kan. Aduh, kok gitu sih? Bisa nggak terjadi kayak gitu? Mungkin nggak? Mungkin, Ustaz. Mungkin banget. Mungkin lah. Hmm. Kok gitu sih? Wah, bisa nggak dia kayak gini? Solusinya ya udah balikin mobil, saya batalin jual beli. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Saya batalin jual beli. Nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Fala fasco. Kalau Oh, bisa. skenario begitu nggak bisa. Bisa dibatalin. Masa batal jual beli kayak gini caranya? Enggak. Kan udah fix. Udah imdo. Udah lazim. Ya kan? Kita udah belajar dulu masalah fasakh. Kayak gini udah lazim. Udah. Solusinya ya ke pengadilan. Biar hakim yang paksa dia bayar. Polisi dikerahin. Kayak gitu. Oke? Tapi mau batalin, batal, mobil saya bawa pulang lagi, nggak bisa, nggak bisa. Kecuali akad baru, lain cerita, ya. Tapi nggak bisa, fasek batalin. Atau haroba, ya. Umpama dia datang 3 bulan lagi, mau lagi 400 juta, telepon nggak diangkat, itu nomornya diblokir misalnya, WhatsApp blokir. Ada dia datang ke rumah C deh, ketok-ketok, Assalamualaikum, mobil ada.
Assalamualaikum. Nggak ada orangnya. Tanya tetangga, Mas, dia udah kabur, Mas. Kapan? 3 hari lalu kabur, pergi. Udah, rumah udah kosong dan nih, dia pindah ke mana? Pulau lain, ke Sulawesi misalnya. Orang Jawa pindah Sulawesi. Haroba kabur, nggak mau bayar kabur. Tapi mobil di situ. Boleh nggak? Ini batalin jual beli. Batal, batal, batal. Mobil saya ambil. Boleh nggak? Ah, batal dah. Mobil saya ambil lagi. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh, nggak bisa batalin karena itu. Oke, tapi kalau kasusnya iflas bisa. Bisa dipahami nih? Jadi ini sisipan. Ini kalimat di sini sisipan ya dalam pembahasan pembahasan apa? Taflis ini sisipan. Ini andai bukan karena iflas, boleh nggak membatalkan jual beli begitu? Mobil balik ini, balik nggak boleh. Bisa dipahami nggak? Gimana para hadirin sekalian? Apakah bisa dipahami? Gak apa nggak usah malu kalau butuh diulang, kasih contoh lain. Boleh. Hah? Gimana? Jadi dipahami nih bagian sini. Kalau imtana min daf'i thamani, kalau dia nggak mau, enggan, imtana enggan. Min daf'i thaman, dari membayar harga. Ma'aya sari, padahal dia mampu. Roba atau dia kabur. Ala fasqa fil asal, maka tidak boleh membatalkan jual beli menurut pendapat yang lebih benar dari pendapat ulama Syafi'i. Apakah bisa difahami yang di sini? Gimana Kang Zidan dan teman-teman? Iya, iya, Ustaz, bisa. Oke, tolong ya untuk pengajian fikih ya, mohon apa instruksinya ya, saya mohon sekali. Nah, saya nggak usah melihat para hadirin sekalian nih ngangguk-ngangguk atau ke wajahnya cerah, matanya jadi berubah atau masih mata bingung. Kan ini saya nggak tahu ya. Kalau di kelas saya satu apa offline itu mungkin saya bisa meraba-raba lah, menerka-nerka, paham apa enggak. Kalau begini ya satu-satunya jalan untuk tahu paham adalah dengan apa? Dengan teks ya. Atau kasih aja kode simbol emoticon. Oh. Lanjut lagi balik sekarang ke balik lagi ke ya. Oh. Gak apa-apa ini waktu kerja sekarang. Oke, berikutnya adalah balik lagi kita ke pembahasan apa sih? Walau qala al-ghurama, kalau seandainya Guroma ini kreditur XYZ bilang, la tafsah wa nuqaddimuka bis-saman. Kamu nggak usah batalin, jangan batalin. Nanti kamu kita kasih duitnya, tenang, tenang, duitnya kamu kasih. Ini maksudnya XYZ tuh pengen bilang ke B, kamu ambil aja opsi nomor berapa? 2. Ambil aja opsi nomor 2. Maka apakah harus B ini menerima opsi nomor 2? Apakah bisa tetap nomor 1? Kata Imam Nawawi, falahul fasku, tetap dia boleh apa? Fasq. Ini tetap boleh milih pilihan nomor Satu. itu nomor 1. Nggak harus. Meskipun X, Y, Z bilang udah, yang gitu. Nomor 2 aja pilihannya. Paus. Nggak harus. Bisa aja nomor 1 tuh. Lanjut. Pokoknya lebih ibak ini syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga. Pokoknya lebih ibakian fi milkil mushtari. Dan syarat ketiga adalah boleh menarik lagi pilihan 1 nih. Boleh pilihan 1. Kapan? Kalau barangnya mabi, cek jual belinya, bakian masih tetap female kill mushtari, dalam kepemilikan mushtari pembeli, masih dimiliki A. Jadi B baru bisa memilih opsi nomor 1. Kapan? Kalau mobilnya masih dipegang sama A, masih ada mobilnya. Kalau fata, kalau udah nggak ada, umpama mobil udah dicuri, maka B bisa nggak batalin jual beli? Bisa nggak batalin jual beli? Nah, bisa nggak B batalin jual beli? Nggak bisa. Syaratnya kan harus bakian. Atau mobilnya kebakar, hancur udah, nggak hangus. Ah, udah juga sama, nggak bisa balik.
Atau mobilnya udah dijual sama si A, udah ke orang lain. Bisa nggak A nggak jual barang? Bisa nggak? Jual mobil itu bisa nggak? Kita abaikan dulu kenyataan di lapangan. Tapi berdasarkan konsep fikih misalnya, kan A udah miliki mobil, boleh nggak berarti A menjual mobil tersebut meskipun belum lunas? Boleh nggak? Ah, boleh lah, boleh dijual. Dijual. Datang B ke A, nagih. Mana 200 juta bayar? Loh, saya mau flis nih, udah dihajar. Oh ya udah, mobilnya mana sini saya ambil aja. Saya pilih opsi nomor satu. Aduh, maaf ya. Kenapa? Mobilnya udah saya jual. Nah, ya, kayak gini nggak bisa. Oh, udah batalin, tarik lagi tarik nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Auka tabal abda atau barangnya yang dijual berupa, yang dibeli berupa budak. Budak udah di muka tabah, nggak bisa. Kalau rujuk awalnya nggak bisa ditarik kembali, nggak bisa opsi pertama. Wala yang na'u tazwid, tapi kalau dinikahkan doang nggak masalah. Budak, beli budak dinikahkan nggak masalah, nggak masalah. Tetap bisa balik, pilih opsi satu. Lanjut. Walau ta'ayyaba bi'afatin. Bagaimana? Itu kan tadi kalau barangnya masih utuh dan barang sudah nggak ada. Bagaimana kalau barangnya utuh enggak, hilang juga enggak? Yaitu kaya, Mbak, beraib aja. Misalnya mobilnya apa ya, mobil beraib itu? Apa ya? Apa aib mobil kira-kira apa? Lecet gitu, Ustaz. Oke, lecet deh. Cuma ya lecet. Misalnya kita lecet ya. Yang hilang. Kenapa? Sudah hilang, nah sudah hilang boleh. Nah gitu dong. Yang seru kalau kelas gitu nggak bisa kalau diem-diem. Ya itu. Buat saya sih nggak asik. AC-nya udah nggak dingin lagi. Nah gitu. Ta'ayyaba bi afat, tapi ini ta'ayyabanya beraibnya bi afah karena faktor eksternal bukan karena kelakuan si A. Wah, ini apapun. Jadi misalnya spion hilang gara-gara apa ya? Ada kucing ya, hinggap situ jeder, Pak. Aduh, patah spionnya gitu. Atau ya lagi naik mobil kecelakaan. Pokoknya faktor bukan kesengajaan si A. Kan gimana? Akhodahu nakison. Maka ya udah dia ambil apa adanya. Akhodahu nakison. Dia minta balikan opsi satu tadi apa? Opsi satu. Ya, Rifan. cuma sebentar kalau 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 kecelakaan kan orang, oh kecelakaannya tadi itu bukan karena orang ya. Kecelakaannya itu karena nabrak aja. Nah, karena dia nggak teledor tapi misalnya nabrak aja ya, nabrak tembok atau senggol tiang gitu ya. Kalau mau orang bisa ditagih sebenarnya, bisa ditagih. Oke, ntar dulu. Jadi ceritanya karena alfa. Umpama mau spionnya hilang ya karena ada kucing ngambil gitu sejenisnya. Gimana nih? Spion hilang. Aku ada hunafis. Maka dia udah opsi satu tadi minta balik barang. Ya udah ambil nafis dengan apa adanya. Kurangnya ya kurang. Beraib ya beraib. Aldoroba bisa mah atau tadi bermudoroba dengan para guru. Ini maksudnya tadi ditagih aja pada guru. Tapi tentu ditagih pada guru tidak harga full ya. Nah, tapi harga apa? Harga setelah sudah dikurangin aibnya. Karena nanti kan mobil, coba nih saya tanya. Mobil utuh, tadi harga berapa? 200 juta kan. Kalau udah nggak ada spion, masa 200 juta juga? Nggak dong. Masih turun misalnya, turun. Kamu jadi 150 juta misalnya. 150. Ya, 159. Kebanyakan ada 150. Ya spion, udah bannya gitu. Tahu, kaca pecah deh, kaca semua pecah. Wah, jadi turun jadi 150 juta. Ya udah kayak gitu doroba bisa sama. Karena dia nanti nagih harganya ke penjual tidak utuh, tidak 200 juta minta. Tapi ini berkurang berapa nih? Jadi 75% kan?
Berarti nanti B nagih ke XYZ itu bukan 200 juta. Karena hakim nggak ngejual 200 juta. Bukan juga 150 juta, belum tentu juga. Karena bisa jadi kejualnya nggak segini, tapi mintanya berapa? 75% harga. Dia datang ke X, Y, Z. Nih, ini mobil dia belum bayar, harga 200 juta. Setelah dijual tadi sama hakim karena rusak, turun kan jadi 75% harganya. Kalau itu saya minta 75%. Ya misalnya tetap 150 ya udah jadi 150. Makanya terus tadi saya pakai istilah atau para fuqaha pakai istilahnya mudharabah. Dharabah bis sama. Dharabah bis. Gitu. Karena udah nggak full lagi, dan karena pakai presentasi, presentasi. Jadi boleh opsi satu, udah ambil apa adanya. Opsi dua, boleh minta harga ke XYZ ke Guroma, tapi ya nggak harga full. Kira-kira teman-teman sekalian, para hadirin, kalau di skenario-nya begini kita jadi B, ya saudara-saudara sekalian jadi B. Kira-kira milih satu apa dua? Milih opsi satu atau opsi dua? Ngambil apa adanya rusak atau ntar? Tapi ngambil harga yang udah dikurangin. Nah, dari XYZ. Pilih mana kira-kira? Dua Ustadz kayaknya. Nah, dua. Oke. Boleh dua-dua silakan. Oke. Nah, lagi yang jawab. Masya Allah. Terima kasih saudara Abdullah, saudari Liana Ria. Ya, saudara Ahmad juga. Dan titik saya atau titik nih saudari atau saudara. Terima kasih. Oke. Ya, lanjut lagi Kang Zidan. Au bijina ya ajnabi ini kan kalau ta'ayya babi afah. Rusaknya karena faktor lain gitu. Ya. Jatuh apa? Faktor luar kemanusiaan gitu. Ya, maksudnya. Tapi kalau bijinayati ajnabiyin awil ba'i, yang rusak tuh orang lain, manusia. Atau ba'i, yang rusak siapa? Si B memang. Kamu sendiri yang rusak. Ya. Setelah sudah jual beli, dia ngerusak. Misalnya, B pernah ngisengin A, tuh mobilnya diecetin. Ya udah, kalau aku sama juga tetap, tapi dia bisa ngambil barang. Wa yudharibu min samanihi binisbati naqsil qimah. Dan kalau gitu dia ngambil, oke. Setelah itu kan ada kekurangan dong dari apa harga ini. Kalau seandainya itu karena ajnabi orang lain yang rusak. Kalau dia ya dia tanggung resiko sendiri. Dia tanggung resiko sendiri. Tapi kalau yang rusak adalah orang lain, sebut saja ya, siapa ya? Ya. E, maka dia ngambil mobilnya, kemudian dia nagih ke E apanya? Uang ganti rugi akibat ngerusak. Uang ganti rugi akibat. Kalau mau ambil mobil, ini yang rusak lagi ke ini kamu ngerusak, jelas ya. Atau mobilnya nggak diambil sama B, opsi kedua berarti, dan mobil dijual. Nanti E kan bayar ke A, bayar apa? Uang ganti ruginya ke A, karena mobilnya di tangan A, terus dijual. Nanti B nagih harga mobil 200 juta, yang tentu sudah dikurangin dengan biaya apa? Aibnya, dan sudah ditambah dengan dikurangin aib, karena nggak mungkin lagi harganya full, dan ditambah dengan apa? Harus dengan uang ganti rugi. Uang ganti rugi. Wajina itu mushtari ke afatin si masuk. Dan bagaimana kalau ngerusak A sendiri? Maka dianggap sama seperti yang pertama. Sama seperti faktor non human, faktor selain manusia. Dianggap ya udah dia ngambil apa adanya,
atau opsi kedua. Oke, sudah 16.30 waktu Indonesia Barat. Insya Allah kita lanjut lagi tahun depan, melanjutkan dari halaman 254. Dan gantian kita break, mau lihat masuk ke pembahasan tafsir. Baik Ustaz. Barakallahu bihamdika. Ya, jazakumullah khairan. Kita jeda 2 menit masuk ke petang tadabbur. Ya, izin siap-siap dulu.